Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wani Channel Review. Apa kabar nih para penggemar film pipirusan? Semoga kabar kalian semua di hari ini baik-baik selalu ya. Dan kebetulan sekali di video kali ini akan gua bawakan alutsista film bertemakan pipirusan yang berjudul I Am Legend tahun 2007. Kira-kira virus seperti apa? Oke lah, daripada kelamaan di awal, mending kalian searching saja alutsista film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah acara talk show di kota New York yang sedang mengundang seorang dokter bernama Alice, di mana si Alice ini telah berhasil menciptakan sebuah virus untuk mengobati penyakit kanker. Dan dengan adanya virus itu, dia telah berhasil menyembuhkan ribuan orang dari penyakit kanker. So Dr. Crippen, give it to me in a... Yes. Singkat waktu 3 tahun kemudian, entah apa yang sebenarnya terjadi, kota New York yang dulunya ramai oleh orang-orang kini terlihat memprihatinkan bak di kota mati. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria bernama Robert dan acu kesayangannya bernama Sam yang sedang berkeliling di kota itu. Hingga di tengah perjalanan, si Robert pun hampir saja kecelakaan setelah dikagetkan oleh sekumpulan mencek yang lewat. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk memburunya guna dijadikan makan malam. Namun sungguh suwe, mencek yang dia incar keburu dimangsa oleh seekor singa. Hingga di tengah ketegangan, si Robert pun dikagetkan oleh jam alarmnya yang menunjukkan waktu petang. Melihat hal itu, dia pun langsung mengajak acunya untuk pulang. Lalu sesampainya di rumah, si Robert yang melihat waktu sudah mulai poek pun langsung menutup semua pintu yang ada di rumahnya, seolah-olah kengerian akan terjadi saat malam tiba. Kira-kira kengerian seperti apa? Kalem heula atuh karena film pun baru dimulai. Di malam harinya, si Robert yang ketakutan pun langsung mengajak acunya bersembunyi di sebuah bak mandi. Hingga di tengah kengerian, dia pun teringat dengan kejadian 3 tahun lalu, di mana pada saat itu dia berniat menjemput anak dan istrinya untuk mengisolasi diri pergi ke sebuah pulau terpencil dikarenakan adanya sebuah virus aneh yang menyebar di kotanya. Si Robert pun meminta ke istri dan anaknya untuk pergi lebih dulu ke pulau itu, sementara dia yang seorang ilmuwan akan tinggal di kota ini sementara waktu untuk membuat serum guna melawan virus itu. Di keesokan harinya, si Robert pun terlihat pergi ke laboratorium untuk melihat kelinci percobaannya yang sudah dia suntikan beberapa serum hasil buatannya selama ini. Dan ternyata barang siapa yang terkena virus itu maka akan bermutasi menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. 3, 4, 6 14, 16, 5, 7. I'll kill the host. Hingga tidak lama kemudian, seketika si Robert pun sangat lega setelah melihat seekor tikus kembali normal setelah disuntikan serum buatannya. Dirasa serum buatannya selama ini telah berhasil, dia pun berniat mencobanya ke manusia. Di siang harinya, si Robert pun selalu pergi ke pelabuhan dan berharap ada seorang yang datang setelah mendengar pemberitahuan yang dia sampaikan lewat radio. You
We're not alone. Sesaat kemudian di tengah asiknya main golf, si Robert pun merasa senang setelah melihat seekor mencek. Dirasa itu lumayan, dia pun berniat untuk memburunya. Namun seketika si Robert pun panik setelah melihat acuk kesayangannya malah masuk ke sebuah gedung yang poek. Takut terjadi apa-apa dengan acuk kesayangannya, dia pun berniat untuk mencarinya. Hingga sesampainya di dalam gedung itu, seketika si Robert pun kaget setelah melihat darah yang berceceran menuju lantai atas. Takutnya ini darah si Acu, si Robert pun bergegas mengeceknya. Dan ternyata darah itu berasal dari seekor mencek yang sedang dimukbang oleh sosok manusia yang sudah bermutasi menjadi monster. Tak ingin menjadi santapan mereka, si Robert yang ketakutan pun berniat pergi dari tempat itu. Hingga sesaat kemudian akhirnya si Robert pun menemukan acuk kesayangannya yang sedang bersembunyi di bawah meja. Di tengah rasa lega, tiba-tiba walaupun harus membui dari lantai 2, namun untungnya si Robert berhasil selamat. Dan ternyata manusia yang sudah bermutasi itu akan terbakar bila terkena sinar matahari, bak di film GGS. Dirasa gedung ini sarang mereka, si Robert pun berniat melakukan sesuatu. Rupanya si Robert berniat menjebak para makhluk itu menggunakan darahnya guna dijadikan kelinci percobaannya. Dan dengan jebakan bagong yang dia buat, akhirnya si Robert pun berhasil menangkap salah satu dari makhluk itu. Singkat waktu sesampainya di lab, si Robert pun berniat menyuntikkan serum yang dia buat ke si makhluk, di mana dia yakin dengan serumnya itu, si makhluk akan segera kembali menjadi manusia lagi. Fahrenheit pulse 200 BPM, fully dilated. One compound 6. In here. Namun sungguh suwe, setelah si Robert menyuntikkan serum itu bukannya kembali normal, namun si makhluk malah semakin beringas. Melihat hal itu, jelas saja si Robert pun sangat kesal karena usahanya selama ini harus gagal lagi. Sesaat kemudian si Robert pun langsung mendokumentasikan hasil penelitiannya. Rupanya alasan si Robert tidak terkena virus itu dikarenakan dia memiliki kekebalan terhadap virus itu. Namun suenya dia tidak bisa memindahkan kekebalannya itu ke orang lain. Dan ternyata virus itu adalah virus yang si Dr. Ellis buat 3 tahun lalu. Dan jika ada orang yang terinfeksi, maka dia akan bermutasi menjadi monster yang anti terhadap sinar matahari. It's possible to ignore their basic survival, typical human behavior. Kemudian kita diperlihatkan ke kejadian 3 tahun lalu, di mana pada saat itu si Robert dan istrinya sudah sampai ke pelabuhan. Dan dikarenakan si Robert ini adalah seorang kolonel, keluarganya pun diutamakan oleh para tentara di sana.
Dan dikarenakan virus itu menyebar sangat cepat, pemerintah pun berniat mengebom jembatan penghubung untuk mengisolasi orang-orang yang sudah terinfeksi di kota itu. Kembali ke si Robert, setelah selesai pemeriksaan, dia pun langsung mengantar anak dan istrinya pergi menaiki helikopter. Kembali ke masa sekarang, di mana si Robert berniat mencari sesuatu untuk dijadikan hadiah ulang tahun acunya. Namun seketika perjalanannya pun terhenti setelah melihat manekin koleksinya tiba-tiba ada di tengah jalan. Dirasa ada seseorang yang menyimpan manekin itu, si Robert pun bergegas mengeceknya. Namun rupanya manekin itu hanyalah pancingan untuk si Robert, hingga akhirnya si Robert pun harus menggantung setelah terkena jebakan Bagong. Apakah si Robert akan baik-baik saja? Sesaat kemudian, setelah sadar dari pingsannya, si Robert pun panik setelah melihat waktu sudah mulai poek. Di tengah kepanikan, dia pun berusaha untuk melepaskan diri. Walaupun berhasil terlepas dari jebakan itu, suenya si Robert harus merasakan ngilu setelah ping-pingnya tercucuk pisau. Di tengah rasa ngilu, si Robert pun berniat pergi dari tempat itu. Dan betapa soknya si Robert setelah melihat para monster itu mulai keluar dari sarangnya. Di tengah kepanikan, dia pun berniat pergi dari tempat ini. Dan walaupun si Robert berhasil selamat dari serangan itu, namun si Sam harus terluka parah setelah terkena gigitan para acu monster itu. Di tengah kesedihan, si Robert pun bergegas membawanya agar segera bisa diobati. Sesampainya di lab, si Robert pun berniat mengobati luka yang dialami oleh si Sam. Namun naasnya, akibat si Sam sudah terinfeksi virus itu, dia pun akan segera bermutasi menjadi sesosok monster. Sontak saja si Robert pun sangat sedih setelah terpaksa menghabisi si Sam yang kini sudah bermutasi menjadi sesosok monster. Singkat waktu, di malam berikutnya si Robert pun berniat melakukan sesuatu guna membalas kematian acu kesayangannya. Tepat pada waktunya, di saat si Robert akan dikokop si monster, untung saja ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Kira-kira siapakah orang itu? Lalu di saat si Robert sedang pingsan, dia pun kembali teringat dengan kejadian 3 tahun lalu, di mana pada saat itu istri dan anaknya sudah menaiki helikopter dan berniat pergi ke pulau itu.
Namun sungguh Sue, istri dan anaknya itu harus modar mengenaskan setelah helikopter yang dia tumpangi harus mengalami kecelakaan sebelum sampai ke pulau itu. Kembali ke masa sekarang, setelah sadar dari pingsannya, si Robert pun sudah berada di sebuah rumah dan ternyata dia ditolong oleh seorang mamah muda beranak satu bernama Anna dan anaknya yang bernama Ethan. Melihat si Robert yang sudah siuman, si Anna pun mengajak si Robert untuk makan bersama. Kemudian si Anna pun memberitahukan bahwa dirinya baru saja tiba di pelabuhan setelah mendengar pesan yang si Robert sampaikan lewat radio. Dan setelah memberitahukan hal itu, si Anna pun mengajak si Robert pergi ke sebuah kota bernama Vermont, di mana menurut Cenah ada sebuah pemukiman di pegunungan yang tidak bisa tertular oleh virus itu, dikarenakan virus itu tidak mampu bertahan di cuaca yang sangat dingin. Namun si Robert merasa jika cerita itu hanyalah heos belaka, di mana dia yakin semua orang kecuali dirinya sudah modar akibat adanya virus itu. Sesaat kemudian si Robert pun berterima kasih ke si Anna karena telah menolongnya. Kemudian dia pun menanyakan kenapa si Anna baru saja datang. Lalu si Anna pun memberitahukan bahwa sebenarnya dia dan keempat temannya memiliki kekebalan sama seperti si Robert, hingga mereka pun memutuskan untuk menjadi palang merah di sebuah kapal Sao Paulo. Namun tidak berselang lama, teman-temannya malah ditangkap guna dijadikan objek penelitian, hingga si Anna pun memutuskan untuk kabur membawa anaknya. Dan setelah menjelaskan semuanya, si Anna pun kembali mengajak si Robert pergi ke kota Vermont. Namun si Robert menolaknya dikarenakan dia ingin menyelesaikan penelitiannya agar bisa memperbaiki kekacauan yang sudah terjadi selama ini. This is ground zero. Sesaat kemudian si Robert pun langsung mengajak si Anna pergi ke TKP tempat di mana dia dijebak, karena si Robert yakin semua ini perbuatan para makhluk itu, di mana si Robert percaya walaupun makhluk itu sudah terinfeksi namun mereka masih memiliki kebencian dan rasa cinta layaknya manusia normal. Setelah menjelaskan itu, si Robert pun mengajak si Anna pergi ke laboratoriumnya. Singkat waktu, sesampainya di lab, si Robert pun langsung menunjukkan si makhluk yang telah berhasil dia tangkap, di mana selama 3 tahun ini si Robert selalu berusaha membuat serum guna membuat para makhluk itu menjadi manusia normal lagi, karena si Robert yakin dengan kerja kerasnya dia bisa memperbaiki kekacauan yang terjadi. Did all of them die? Dirasa usahanya ini akan sia-sia saja, si Anna pun kembali membujuk si Robert agar ikut bersamanya ke kota Vermont, karena dia merasa pertemuannya ini adalah jalan dari Tuhan agar mereka bisa selamat. Namun lagi-lagi si Robert menolaknya, karena si Robert merasa walaupun mereka itu tidak bisa tertular oleh virus, namun di tengah wabah seperti ini mereka tidak akan mampu bertahan dari kelaparan, hingga akan memaksa mereka untuk saling membunuh guna bertahan hidup. Hingga di tengah obrolan seketika mereka pun panik setelah mendengar sesuatu di luar. Turn the light off. Turn it off. Dan betapa syoknya si Robert setelah melihat para monster itu mulai berdatangan mengepung rumahnya. Melihat hal itu, dia pun menyuruh si Anna untuk bersembunyi, sementara dia berniat melakukan sesuatu. Namun untungnya berkat ledakan bom yang si Robert pasang, dia telah berhasil meluluhlantahkan sebagian para monster itu. Di tengah rasa puyeng, dia pun bergegas mencari keberadaan si Anna. Anna! Hingga tidak lama kemudian, seketika si Robert pun kaget setelah melihat jendela kamarnya sudah terbuka. Dirasa salah satu monster itu telah berhasil masuk, dia pun harus bergegas mencari keberadaan si Anna. Namun tiba-tiba
Melihat si makhluk itu berhasil kabur, si Robert yang teringat dengan si anak dan anaknya pun bergegas mencarinya. Tepat pada waktunya, di saat si anak dan anaknya akan diserang oleh si makhluk, untung saja si Robert datang dan langsung mengheadshotnya sampai modar. Dirasa rumah ini sudah terkepung, si Robert pun mengajak si anak dan anaknya untuk bersembunyi di laboratorium. Sesampainya di lab, seketika si anak dan si Robert pun sangat kaget setelah melihat si monster yang dia tangkap telah mengalami perubahan. Dirasa serum ini berhasil, jelas saja si Robert pun sangat senang. Namun di tengah rasa lega, tiba-tiba It's working. melihat para makhluk itu mulai berdatangan, si Robert pun mencoba untuk menenangkan mereka. Dia pun berjanji akan mengembalikan mereka menjadi manusia normal lagi. Namun bukannya mendengarkan, para makhluk itu semakin marah setelah melihat salah satu dari mereka telah si Robert tangkap. Melihat gambar kupu-kupu yang si monster itu buat, si Robert pun teringat dengan tato yang ada di tubuh si monster yang telah dia tangkap. Melihat hal itu, si Robert pun menyadari tujuan mereka yang sebenarnya. Walaupun objek penelitiannya itu hampir berhasil, namun karena tidak ada pilihan lain, si Robert pun berniat untuk melepaskan makhluk itu. Rupanya makhluk yang si Robert tangkap ini adalah ratu mereka. Hingga setelah itu, gegedug si makhluk pun langsung mengajak anak buahnya pergi dari tempat ini. Singkat waktu, di keesokan harinya, akhirnya si Robert pun ikut bersama si anak pergi ke kota Parmon untuk mencari pemukiman yang si anak ceritakan. Apakah perjalanan mereka ini akan rahayu berkah selamat? Dah peduli piakong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngap, mungkin segitu saja alur cerita film dari I Am Legend tahun 2007. Maaf jika ada salah kata. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wani Channel Review. See you next and bye-bye.